Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ibadata wal istifadata ala tamassuki bi kitabillahi sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda ajilalaka lil khairi ibtigha mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah wal fiya wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah, nafa'ana bihi wa bi'ulumihi bid darain. Wa maftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, yang lalu sudah kita bahas tentang bab azan. Sekarang kita masuk babu sifatis sholat, bab tentang sifat-sifatnya sholat. Maksudnya sifat-sifat sholat itu adalah tata cara sholat, baik itu perkara yang wajib berupa apa? Rukun maupun berupa syarat. Nah, wajib, ada wajib yang dikerjakan di dalam, ada yang di luar, ataupun berupa nanti sunnah, baik itu sunnah ab'ad maupun sunnah hayat. Sunnah ab'ad itu sunnah yang kalau kita tinggalkan, kita disunnahkan bisa menggantinya dengan sujud sahwi. Ada sunnah hayat, kalau ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi, bahkan diharamkan untuk sujud sahwi. Artinya ini bab ini akan menceritakan tentang semua hal itu, rukun-rukun, syarat-syarat, mana yang ab'ad, mana yang hayat, semua akan dibahas di dalam sifat-sifat sholat. Furuduha salasata asyara. Fardu-fardunya sholat atau rukun-rukunnya sholat ada 13 perkara. Kok 13, Bib? Kan pendapat yang lain mengatakan 17. Perbedaannya hanya di dalam masalah apa? Tuma'ninah. Di sini beliau mengambil seperti di dalam kitab Minhaj yang mengatakan, Nawawi mengatakan tentang tuma'ninah bukan bagian dari rukun, tapi tuma'ninah adalah bagian dari hayatis sholat, bukan lagi sebagai rukun tapi hayatis sholat. Artinya kalau dia sebagai rukun, maka berarti nanti akan terjadinya tergantungnya seorang makmum untuk bisa mengerjakan salah satu rukun itu, gitu loh ya. Apa, kalau kita masbuk ketinggalan, maka dia ketinggalan di rukun yang mana? Rukun tumakninahnya, apa rukun sujudnya, apa rukun rukuknya, gitu loh. Jadi yang dihitung dalam ketinggalan masbuk ya hanya ruku ataupun i'tidal, nggak terhitung tumakninahnya, gitu loh. Kalau dua rukun itu termasuk tumakninah, berarti dia masih bisa mengejar, gitu loh, ketika mau dihitung tumakninah. Maka dengan pendapat ini dikatakan bahwa tumakninah bukan bagian dari rukun. Tapi kalau yang menganggapnya sebagai rukun, berarti ditambah lagi 4, jumlahnya jadi 17 kalau menganggap sebagai rukun. Karena memang rukun sholat banyak. Nanti kayak Imam Ghazali ada yang nambahin sampai 21, ada yang mengatakan
khusyuk bagian dari rukun, apa enggak repot lagi ente khusyuk rukun, ente enggak sholat dulu dong, bisa udah enggak sholat gimana. Ini pendapat ini diambil dari kitab Minhaj yang mengatakan jumlahnya ada 13 rukun. Al-awalu, yang pertama an-niyah. Rukunnya sholat yang pertama adalah niat. Karena nanti isinya sholat ada berapa? 3. Ada kolbian, ada fi'lian, ada kaulian. Kolbian ya termasuknya niat. Fi'lian, fi'il anggota badan termasuk ya ruku, sujud. Kaulian termasuknya Fatihah, tahiyat. Jadi isinya sholat nanti ada 3 macam. Ada rukun yang isinya kolbian, ada rukun yang isinya fi'lian, ada rukun yang isinya kaulian. Yang pertama adalah kolbian, namanya apa? An-niyah, yaitu niat. Bil qalbi, adanya niat di mana? Ya di dalam hati. Nah, ini rukun hati. Adapun niat di lisan diucapkan, hukumnya apa? Sunnah, bukan rukun. Jadi kalau ada orang-orang yang mengatakan enggak perlu sholat pakai diucapkan, niatnya di mulut, yang ngomong enggak perlu siapa? Itu hukumnya apa? Sunnah. Kenapa? Karena diucapkan di mulut mendekatkan hati untuk mengingat, gitu loh. Bukan berarti terus ditinggalkan. Alasan Imam Syafi'i nggak pernah sholat di kitabnya pakai, ente kurang banyak baca kitab berarti, gitu loh. Kok nggak ada niat. Jadi niatnya diucapkan, hukumnya sunnah. Nah kalau yang diucapkan sama yang di hati beda, yang dimenangkan mana? Yang di hati. Sholi fardhu zuhri mulutnya, hatinya sholi fardhu asri, yang dihitung asarnya. Sholi salah rakaatin, hatinya arba rakaat, yang dihitung hatinya, gitu. Karena yang dihitung sahnya niat, wajibnya niat di dalam hati. Jadi kalau kamu kok pikirannya kemana-mana, mulutnya beda nih, tapi hatinya ingat, yang dihitung yang di dalam hati. Maka adanya niat itu ada 3 macam. Karena macamnya sholat juga ada 3 macam. Yang pertama ada sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak dibatasi dengan sabab dan waktu. Namanya sholat sunnah mutlak. Yang kedua sholat sunnah yang dibatasi dengan sabab dan waktu. Yang ketiga sholat fardu. Jadi niat ada 3 derajat, ada 3 ada 3 ucapan niat dengan melihat 3 keadaan sholat. Mutlak, sunnah yang punya waktu dan sabab, dan sholat fardu. Yang pertama wa yakfihi fin naflil mutlak, maka mengucapkannya di dalam sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu sholat sunnah yang nggak ada
batas waktu dan sebab. Kayak sekarang nih, kalau ente sekarang mau sholat sunnah apa? Mutlak. Kenapa? Nggak ada. Iya, beda sama duha, beda sama tahajud. Itu ada waktunya. Waktunya duha ya pagi sebelum zuhur. Tahajud waktunya sepertiga malam. Kalau gerhana nggak ada waktu, adanya sabab. Kapan waktu gerhana? Adanya sabab. Jadi sholat sunnah itu berarti bukan mutlak. Kalau yang mutlak nggak ada sabab dan waktunya. Kalau ini kok sekarang sholat sunnah, ya ini sunnahnya namanya sunnah mutlak. Niatnya sunnah mutlak Enggak, niat sholat sunnah mutlak itu niatnya cuman usolli Allahu Akbar. Enggak ada sunnahnya. Kalau sunnah, ini mesti sunnah dong. Kalau masa ada mau sholat apa selain yang fardu namanya apa lagi? Ini ngomong saya mau sholat itu mesti dihitung namanya mutlak gitu loh. Ini cuma satu bacaan usolli Allahu Akbar, selesai. Nggak usah pakai. Walaupun berapa rakaat dia melakukannya? Ya 2 rakaat. Salam, diri lagi, usolli Allahu Akbar, 2 rakaat salam. Nggak usah diucapkan 2 rakaatnya, nggak usah diucapkan mutlaknya, sunnahnya, ngadep kiblatnya, lillahi ta'alanya, usolli Allahu Akbar. Ya. Nah, yang termasuk sholat mutlak apa? Tahiyat masjid. Nahwu tahiyatil masjidi wa sunnatil wudu'i. Dikatakan ditambah selain itu istikharah, ihram, tawaf. Ini bisa masuk sholat sunnah mutlak. Artinya kondisi sholat sunnah mutlak itu sholat yang bisa kamu gabungkan dengan yang lain. Ini bisa gabung niatnya dengan sholat yang lain. Artinya yang namanya niat sunnah wudhu itu sholat apapun yang kamu kerjakan setelah wudhu itu namanya sunnah wudhu. Tahiyat masjid, sholat apapun yang kamu kerjakan di dalam masjid sebelum kamu duduk namanya tahiyat masjid. Jadi kalau sholatnya sholat apa namanya, sholat zuhur, ente mau sholat di masjid, sholat sunnah, ya barengin aja sama tahiyat masjid, selesai. Barengin sama sunnah wudhu, selesai gitu loh. Artinya nggak perlu kamu dirikan sendiri gitu loh. Nggak perlu berdiri sendiri. Kalau mau kamu gabung bisa. Kalau kamu kok waktunya banyak, kamu mau sholat sunnah sendiri, wudhu, mau qobliyah, qobliyah, tah masjid, kan dua-duanya mutlak semua itu. Nggak ada waktunya kapan, apa? Nggak ada batas waktunya, nggak pernah dilarang gitu loh. Ini kapan aja boleh sholat sunnah wudhu, kapan saja boleh sholat sunnah tahiyat masjid. Nggak ada, oh kalau habis asar masuk masjid nggak boleh tahiyat, kata siapa? Boleh. Nanti habis asar masuk masjid, habis wudhu sunnah qobliyah boleh, sunnah wudhu boleh, boleh, nggak ada masalah gitu loh. Ya kan? Jadi itu boleh digabung dengan yang lainnya. Kayak ente Jumatan, khotib sudah berdiri, sunnahnya sholat apa? Qobliyah. Pentas masjid, sholatnya qobliyah Jumat, dibarengin dengan
tahiyat masjid, sunnah wudhu, barengin aja. Sholli sunnah qobliyatal masjid, wa tahiyat masjid, wa sunnah wudhu, wal wudhu, Allahu Akbar, selesai gitu. Jadi satu sholat, tapi terhitung beberapa, iya, dalam satu sholat, namanya sholat sunnah mutlak. Biniyati fi'li sholah, niatnya cuman usolli, udah selesai. Kalau mau kamu pisahkan, ya, sholat sunnah mutlak, sholatnya niatnya apa? Usolli, tidak ditambahi dengan sunnah dan nggak ditambahi dengan namanya usolli sunnatal mutlak atau usolli sunnatal tahiyatul masjid, nggak perlu. Kalau kamu sholat usolli Allahu Akbar, keadaan kamu belum duduk masuk ke masjid, dihitungnya sholat tahiyat masjid gitu loh. Nanti habis wudhu usolli Allahu Akbar, hitungnya sunnah wudhu gitu loh. Jadi ketika kita habis wudhu masuk masjid, usolli Allahu Akbar, termasuk sunnah wudhu, sunnah tahiyat masjid gitu. Walaupun kita nggak ucapkan gitu. Kecuali kamu waktunya panjang, nanti mau mutlak lagi, mau mutlak lagi, mau mutlak lagi, ya kamu pisahin gitu. Kalau waktu mepet, usolli Allahu Akbar, kita udah masuk sunnah wudhu, sunnah tahiyat masjid. Qobliyah. Kalau qobliyah lain lagi. Qobliyah harus diucapkan. Ucapin, karena dia bukan mutlak. Iya. Dia ada waktunya. Enggak, waktunya ada. Waktunya qobliyah kapan? Bukan sebelum, selama masih masuk waktu. Zuhur, kamu boleh qobliyah zuhur setelah sholat zuhur. Bukan ba'diyah kalau setelah sholat zuhur. Bukan. Yang namanya sholat qobliyah ba'diyah itu sholat yang mengikuti sholat zuhur. Mau dikerjakannya setelahnya atau sebelumnya sama gitu loh. Bukan karena sebelum. Kalau qobliyah kan sebelum gitu kan, kalau qobliyah sebelum zuhur. Iya, kalau sebelumnya saya nggak bisa mengerjakan, setelah zuhurnya kamu boleh usolli qobliyata zuhri, boleh. Walaupun paginya udah pulang. Iya. Kita berjamaah ada begitu kita mau kita datang ke musola atau masjid udah sholat gitu kan, kita nggak perlu sunnah Qobliyah. Jadi setelah sholat kamu qobliyah, setelah itu ba'diyah, nggak ada masalah. Karena waktunya kapan qobliyah itu? Bukan sebelum sholat, selama masih ada waktu sholat. Iya, selama masih ada waktu fardhu zuhur, kamu boleh qobliyah. Maghrib sama, isya sama, ya nggak ada. Asar sama subuh, asar nggak ada ba'diyah, subuh nggak ada ba'diyah, adanya cuman qobliyah. Jadi kalau kamu kok ngerjainnya qobliyah setelah sholat asar, boleh nggak? Boleh, cuma orang nanya, lu sholat apa lagi gitu loh. Iya. Boleh gitu, karena waktunya masih sholat asar. Tahunya kalau udah zuhur berlewat tuh qobliyah udah. Kalau udah sholat gitu. Paginya udah. Oh. Tinggal ba'diyahnya lah. Ya. Tapi keutamanya beda deh. Sama. Keutamanya sama. Pakok aja selama masih dalam waktu. Kalau Nabi mah seringnya kadang diqadha. Nabi maghrib nih, setelah sholat maghrib ada tamu, nemuin tamu sampai isya, sholat isya. Ini setelah isya qadha ba'diyah maghrib. Nanti ba'diyah maghribnya di qadha di isya.
Cukup niatnya apa? Usolli, kalau itu sholat mutlak. Terus wa fi muaqqadat wa fi muaqqatati walati laha sababun niyatul fi'li wa ta'yin. Kalau di dalam sholat yang punya waktu dan punya sebab, maka niatnya dua, usolli dan ta'yin. Sholatnya apa? Sholli qobliyata zuhur, Allahu Akbar. Usolli duha, Allahu Akbar. Nggak perlu pakai sunnah. Tapi kalau sunnahnya nggak kamu ucapkan, tetap hukumnya sah. Tapi kalau usollinya nggak kamu ucapkan, nggak sah. Niat sholat. Nah, ya kan niat sholat, lo mau ngapain gitu loh. Atau duhanya nggak kamu sebutkan, nggak sah, nggak dihitung duha, dihitungnya mutlak gitu loh. Di usolli duha, Allahu Akbar, dihitung duha. Kalau usollinya nggak ada, Allahu Akbar, ya nggak sholat namanya. Usolli doang, dihitungnya mutlak. Kasunati zuhri, seperti sholat sunnah zuhur, baik ba'diyah maupun qobliyah. Usolli qobliyata zuhur, usolli ba'diyata zuhur, selesai. Sholli tahajud, usolli duha, sholli idul adha, sholli idul fitri, selesai gitu loh. Jadi ketika sholat sunnah atau gerhana, usolli khusyuk. Jadi cukup niat mengerjakan sholat dan takyin yang mau kamu kerjakan sholat apa gitu loh. Itu kalau sunnah yang punya waktu dan punya sabab. Niatnya berapa? 2. Au idul fitri au adha, sholli idul fitri au usolli duha adha. Atau sholat gerhana, khusyuf fi syamsi au khusyuf khusyufil qamar au khusyufi syamsi. Atau sholat sunnah qobliyah Jumat, sholat sunnah ba'diyah Jumat, sholli qobliyatal Jum'ah, sholli ba'diyatal Jum'ah, sholli qobliyatal Jum'ah wa tahiyah wal wudu, selesai. Jadi kamu gabung semua jadi satu. Wa fil fardhi, kalau dalam sholat fardu, niyatu fi'li wa ta'yin subhan au ghairaha wa niyatul fardhiyah. 3. Niat sholat, ta'yin sholatnya apa, dan fardunya disebutkan. Sholli fardhu zuhri, Allahu Akbar, selesai. Sholli fardhu subhi, Allahu Akbar. Pakai rakaatan atau salah. Emang ada zuhur 3 rakaat? Kenapa harus pakai zuhur fardu? Karena ada sholat sunnah. Kalau ini cuma usolli zuhri, dihitungnya
sunnah zuhur gitu. Karena biar ini nggak dihitung sholat sunnah zuhur, ini usolli fardhu zuhur, akan dihitung sholat fardu gitu. Kalau ini nggak pakai fardunya, dihitung sunnah qobliyah zuhur atau ba'diyah zuhur gitu. Sholli subhi sholli fardhu subhi Allahu akbar. Jadi yang di hati cukup 3 perkara itu gitu loh. Ada yang di mulut nanti boleh, ente memanjangkannya boleh. Hah? Nanti disebut. Artinya yang sedang kamu kerjakan adaan atau qadhaan, makmuman atau imaman. Tapi untuk kamu sholat sendiri ya 3 itu doang gitu loh. Yang menjadi isinya niat. Lil balik ini bagi orang yang sudah balik. Bagi yang belum balik, usolli zuhri cukup, nggak usah pakai fardu. Kenapa? Toh bagi dia belum difardukan. Tapi pendapat ulama yang lain dalam apa? Imam Nawawi dalam kitab Minhaj atau di dalam kitab yang lain, kitab Raudhah, nggak usah. Kalau di dalam Nawawi tetap disebutkan kefarduannya, walaupun dia nggak dihitung orang yang sholat fardu, untuk biasakan gitu. Terus wayus tahabu zikru adadir rokaati, dan disunahkan menyebutkan bilangan rokaat, hukumnya sunnah, bukan fardu, bukan rukunnya niat, tapi sunnah niat. Wal idzafatu ilallahi ta'ala, dan menyandarkan sholatnya kepada Allah lillahi ta'ala, hukumnya sunnah. Kenapa sunnah? Emangnya ada yang kamu sholatnya nggak lillahi ta'ala? Saya mau sholat lil mertua gitu, nggak ada. Saya mau sholat ya semuanya lillah gitu. Jadi ucapan lillahnya hukumnya sunnah, karena setiap sholat ya pasti lillah. Wa dzikru adai wal qadai, dan juga zikir mengucapkan adaan atau qadaan walaupun di dalam sholat sunnah, karena sholat sunnah juga ada yang qadha. Nggak disunahkan kamu adaan atau qadaan. Terus wajibu kornuniyah, dan wajib menyertakan niat. Bitakbiratil ihram, dengan takbir. Jadi ketika niatnya itu dibarengkan dengan takbir.
Karena niat itu harus dikerjakan pada permulaan pekerjaan. Lah, sholat permulaannya apa? Takbir. Permulaan pekerjaannya takbir. Maka niat berbarengan dengan takbir. Jadi di alifnya Allah sampai roknya akbar itu harus ada niat di situ gitu loh. Di Allahu Akbar, di antara alifnya Allah dan roknya akbar harus ada niat yang diucapkan di dalam. Kalau enggak, ya kamu enggak sah. Jadi kamu enggak terhitung niat, enggak mengerjakan satu rukunnya niat. Nanti kalau mulutnya doang, hatinya enggak, bagaimana? Ya enggak sah. Nah, yang disebut niat itu bagaimana? Niat itu menghadirkan hati, menyengaja gitu loh. Di hati kamu, saya sengaja mendirikan sholat. Sengaja itu berarti kamu ketika mengerjakannya itu sadar kalau kamu mau sholat gitu loh. Bukan yang penting ngangkat tangan doang. Ngangkat tangan mau apa? Mau demo juga ngangkat tangan gitu loh. Jadi ngangkat tangannya mau apa? Oh, mau, saya sengaja mau sholat. Bukan hanya hatinya ngomong. Kalau cuma hatinya ngomong, itu kalam hati bukan niat gitu loh. Ya, dengan gerakan hatinya ngomong doang, itu kalam hati, bukan niat. Itu kesadaran, muncul kesadaran di hati kamu bahwa saya sengaja melakukan ini untuk mengerjakan sholat gitu loh. Bukan hanya ucapannya doang, tapi kesadaran kamu ketika mengucapkan itu. Kalau hanya bentuknya ucapan doang, itu namanya kalam hati, bukan niat. Walaupun adanya di hati, tapi nggak dihitung niat. Nah ya, untuk menjadikan ini sebagai sebuah niat, bukan hanya diucapkan di hati, tapi ucapan itu disertai dengan kesadaran diri bahwa saya sengaja mengucapkan ini untuk memulai sholat. Ini macam-macamnya niat ada berapa tadi? 3. Nanti barengnya niat sama takbir kita bahas lagi. Ini ada pembahasan yang panjang dari bagaimana memasukkan niat dengan takbir. Tapi ketika seseorang itu mau niat, itu harus disertai dengan takbir. Jadi berbarengan dengan ucapan takbir. Kenapa? Karena niat harus selalu di awal perbuatan. Nggak bisa niatnya kamu akhirnya, nggak boleh. Nanti ada namanya muqaronah urfian, ada muqaronah hakikian. Jadi ada muqaronah urfian, ada muqaronah hakikian. Ada niat urfian, ada niat hakikian.
ketika disebut muqaranah urfian itu apa? Membarengkan niat dengan takbir. Membarengkan niat dengan takbir. Artinya niat dengan takbir itu niat yang panjang tadi kamu barengkan dengan takbir. Atau niat yang singkatnya namanya apa namanya? Muqaranah. Yang panjang itu namanya hakikian. Kalau yang pendek namanya urfian. Iya, kamu menyadari bahwa ketika saya melafadzkan takbir itu saya betul-betul mau mendirikan sholat, disertai hatinya mendirikan sholat dengan usolli fardhu zuhri atau usolli Allahu Akbar. Ketika Allah artinya saya mau mendirikan sholat ya Allah. Ketika Allahu Akbar saya mendirikan sholat duha ya Allah. Ya Allah saya mendirikan fardu duhur ya Allah. Itu namanya disertai namanya. Jadi disertai secara urfian. Ada niat secara urfian. Niat secara urfian itu tadi cukup seperti itu, usolli fardhu zuhri. Kalau niat hakikian bagaimana? Niat hakikian semua bentuknya sholat kamu ingat. Dari mulai takbirnya 13 rukun, ruku, i'tidal, sujud, duduk, kamu ingat di pikiran kamu sambil ngucapin Allahu Akbar. Ini sulit. Itu nggak banyak orang bisa begitu. Hah? Nah, kalau ente mau ingat itu Allahu Akbar setengah jam Allah belum selesai ingatan kamu gitu loh. Untuk mengingat takbir sampai salam. Artinya kan berarti kamu betul-betul mau sholat. Apa sholat? Yang mengerjakan takbir sampai salam kamu ingat gitu loh. Itu namanya niat hakikian. Kalau niat urfian, secara bahasa niat, ya saya pokoknya secara apa saya katakan ini namanya sholat gitu loh. Walaupun isinya nggak kamu ingat seluruhnya. Ya itu yang paling mudah bagi orang awam. Kalau mau kamu ingat yang hakikian, ente harus jadi orang keramat dulu. Artinya waktu yang panjang bisa kamu persingkat gitu loh. Bagi mereka dia bisa mengingat yang panjang, waktunya singkat. Kalau kita untuk mengingat yang panjang ya butuh waktu yang panjang. Kan begitu. Kamu sholat ya mengingat apa isinya sholat. Ente niat mau puasa, ya ingat hadirkan saya mau menahan dari mulai maghrib subuh sampai maghrib. Ente mau haji, ya ingat saya nanti mau dari mulai apa rukun haji yang pertama, dari mulai wukufnya, kemudian tawafnya, jumrohnya diucapkan, diingat waktu ente niat, waktu ente pertama kali apa namanya mulai niat untuk menggunakan apa ihram. Itu namanya niat hakikiyah. Jadi mengingat semua perbuatan yang mau kerjakan, yang mau kamu kerjakan di dalam niatnya, itu namanya niat hakikiyah namanya. Kalau niat urfian itu hanya mengingat bahwa saya akan mendirikan sholat. Sholatnya apa? Apa fardu, apa sunnah, apa mutlak gitu aja. Lah, lain lagi nanti disertai, menyertai itu juga menyertai yang hakikian dan menyertai yang urfian. Menyertai yang urfian tadi menyertai apa antara alif dan ro. Mau di awal kamu sebutkan semua,
atau mau di akhir kamu keluar semua, yang hakikian dari awal sampai akhir niat itu muncul semua. Itu hakikiannya menyertai gitu loh. Jadi Allah sampai akhir tuh niatnya nggak putus tuh, menghadirkan hati, ingat kepada Allah, ingat kepada apa? Niat, bukan menyertai, bacaan niat di hati kamu itu disertakan dengan takbir dari alif sampai ro. Bukan hanya di awal Allah udah niat, waktu akbar sudah nggak ada niat lagi kan? Atau di akhir Allah belum niat, ketika akbar baru niat. Kalau urfian boleh di mana aja, boleh di awal, boleh di akhir, yang penting di antara alif dan ro. Hakikian dari alif sampai ro full gitu loh niatnya gitu loh. Makanya apa, kalau pas Allahu Akbar ingatnya Allah, ingat Allah itu sebelum sholat, ingat Allah dulu, kenal Allah, tahu sifat-sifat Allah. Allah bukan jirim, Allah nggak di atas, Allah yang menolong saya sholat. Ketika sudah Allahu Akbar, ya niat sholatnya diingat, bagian dari rukun-rukunnya sholat, gitu dong. Kalau di dalam tasawuf nanti ketika Allahu Akbar, di samping kamu sudah muqoronan dengan niat hakikian, kamu menundukkan diri dengan kelemahan. Engkau yang maha agung ya Allah, saya yang lemah, saya kecil. Sholat itu menjadi bentuk pensucian hati, pembersihan hati dengan lafaz apa? Allahu Akbar. Jadi ini ente lagi ngajinya fikih, jadi ngurusinnya fikihnya aja. Nanti kalau sudah ngajinya tasawuf, bagaimana membarengkan munculnya kesadaran hati kalau saya lemah, saya kecil, hingga nggak ada kesombongan, nggak ada keangkuhan. Nah, itu dalam urusan tasawuf. Dalam urusannya fikih, yang penting ketika Allahu Akbar munculnya, ya tadi, kalau sholat sunnah mutlak ya usolli, sholat sunnah yang punya waktu sebab usolli dan ta'yin, kalau fardu ya usolli, ta'yin dan fardiyah. Itu isinya niat. Baik itu nanti mau muqoronahnya berbarengan secara hakikian atau berbarengan secara urfian, atau niatnya secara hakikian atau niat secara urfian. Tinggal yang mudah bagi kamu yang mana, kerjakan. Yang penting itu harus ada antara niat bebarengan dengan takbir. Nanti sifat yang kedua takbir kita bahas yang akan datang. Bagaimana lafaz takbirnya, bagaimana mengucapkan lafaznya, boleh nggak diganti sama lafaz yang lain, kita akan bahas insyaallah yang akan datang. Wallahu a'lam bissawab. Wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala ladha ashrafna fatub 'alaina tauba taghsil kulli hauba masdur lana aurati wa amin irati waghfir li walidina
Rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma'a amina Rabbi fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salam wa salam Rabbi alihi wa sahbihi idada ta'zi suhbi walhamdulillahi lil badi wa tanahi rabbil izzati masifun salamun al mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.